ingat saya pas murojaah juz berapa gitu misalnya, wa min ayatihi, dia juga ikut-ikutan seperti itu. Jadi anak, makanya dalam Al-Quran disebutkan kenapa pendengaran itu pertama ketimbang penglihatan. Kenapa as-sam disebut pertama ketimbang al-basar? Itu karena luar biasa pengaruh dari pendengaran. Nah ini sebenarnya dia lagi iseng-iseng Zat. Ini lagi iseng Zat, ini anak saya ini lagi iseng-iseng, kemudian saya video. Iseng-iseng saya video, kok dia bisa gitu. Ya apa gangguan teknis? Ya, nggak usah. Ya, kemudian di samping konsep tadi adalah metode. Jadi metode itu bermacam-macam. Dan metode itu, apa saya berdiri? Dan metode itu gimana ya? Setiap anak tentu berbeda. Ada anak yang metode harus ditalkin. Ada anak yang cukup hanya disemak. Ada anak yang harus dipegang. Ditalkin, diulang, ditalkin dan sebagainya. Terus seperti itu. Dan jadi seperti anak saya ini cukup mendengar dia bisa. Tapi anak saya yang pertama itu harus ditalkin. Jadi anak saya megang Al-Quran, Mbak Zal buka surat bisa Al-Jin, saya talkin. Mbak Zal lihat hurufnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul uhiya ilayya sampai akhir ayat. Saya suruh, saya baca 5 kali, kemudian tak suruh baca 5 kali. Saya dengarkan. Ya, ketika sudah benar, tak suruh mojok. Mbak Zal mojok dulu, ini dibaca 20 kali. Tidak suruh ngapal, baca 20 kali di pojokan. Seperti TPA kami juga seperti itu. Cuma di TPA kami Ustaz, mungkin ada yang di kelas yang klasikal itu Ustaz. Ya yang itu. Ya, jadi seperti ini. Mereka semua ini saya pisahkan yang sudah lancar membaca Al-Quran. Nah ini mereka semua kayak tawon ini, kayak apa namanya? Kayak lebah ini dia masing-masing mempersiapkan apa yang mau distorkan. Jadi saya di depan, saya nalkin anak yang bacanya belum lancar, saya nalkin. Sementara itu mereka yang sudah lancar mereka persiapan selama kurang lebih 10-15 menit. Kemudian nanti mereka nggak usah, ayo maju enggak. Yang siap langsung maju, nanti ngantri jejer 1, 2, 3 gitu, satu-satu. Ada yang skornya 2 ayat, ada yang 1 ayat. Kami tidak membebankan kepada mereka. Kami ingin mereka enjoy. Kami ingin mereka mencintai Al-Quran. Itu yang pertama kami tanamkan. Dan alhamdulillah kemarin kita sudah mengadakan ujian 2 juz sekali duduk. Alhamdulillah sudah bagi saya sangat memuaskan. Karena mereka sudah mampu sekali duduk 2 juz. Itu luar biasa. Dan dengan waktu yang waktu saya dulu menghafal itu jauh lebih baik dari mereka. Mereka 1 juz ada yang 20 menit selesai. Yang lancar ada yang 1 juz itu cukup 15 menit. 1 juz 29 bukan juz 30. Padahal juz 29 itu banyak yang kebalik-balik antara Al-Ma'arij kebalik-balik, Al-Jin kebalik-balik, dan itu memang kita rasakan kesulitan di surat-surat itu. Tapi mereka 15 menit, subhanallah bisa. Makanya kami yakin lah ini anak-anak yang baru-baru. Jadi ada yang mereka ini harus ditalkin terus. Karena saya senang sekali mereka bisa antem seperti ini, saya suka. Makanya mereka sudah pokoknya baca terus. Jadi kadang-kadang saya ngawasi mereka ini, cuma saya suruh ngulang baca Al-Lahab 5 kali saja. 5 kali terus diulang-ulang. Kalau dia bisa paling nanti dia main keluar. Kita ajak nanti gandengan sambil ngaji dan sebagainya. Itu tadi metode sangat penting. Jadi kita kalau nanti harus duduk di sini, anak stres, besok nggak mau datang lagi. Tapi itu tadi ada metode yang tadi. Kadang-kadang kita datang memberi kejutan, misalnya ditanya. Karena anak-anak kita ajari untuk jujur, karena bisikan ustadzahnya itu ternyata luar biasa pengaruh ke anak. Misalnya ada anak yang menurut kita mungkin bandel, tapi dia adalah anak yang hebat. Mas, besok kalau diem dapat hadiah ini. Ternyata dia perhatian. Dan besoknya
dia diam walaupun tidak datang sampai akhir, tapi paling tidak ada perhatian. Kemudian anak-anak ini kita kasih tugas, Mas besok ya buku ini dikasih ibu, kita kasih tugas anak ini nanti sampai rumah kasih tugas menyiapkan air minum untuk abinya kalau pulang kerja. Ada lagi, Mas nanti tugasnya mijitin umi, jadi pundakna umi dipijitin. Nanti kalau mijitin uminya yang tanda tangan atau yang ngasih cekung seperti itu. Walaupun tidak, itu spontanitas ternyata luar biasa. Dan anak-anak ternyata ya walaupun nggak semuanya melaksanakan, dan itu tergantung orang tuanya juga. Kalau orang tuanya perhatian, subhanallah, bahkan ada yang ibunya itu nunggu nunggu sampai selesai, luar biasa. Dan inilah sunnah yang dulu dijalankan oleh sahabat-sahabat dulu. Jadi nyekolahkan anak itu pertama mirikan guru yang akhlaknya bagus, bukan yang hafalannya banyak aja, tapi akhlaknya bagus. Seperti Imam Malik menyampaikan, kalau mau belajar maka belajarlah kepada guru, tapi kamu harus tahu akhlaknya dahulu, sopan santunnya. Subhanallah. Mungkin ada contohnya di iya sebentar Pak. Kemudian nah ini tadi ustadzah yang yang dulu saya didik dari kecil di Sekarima, dulu saya mulai didik ini. Nah ini sekarang sudah menjadi alumni, kemudian sekarang udah di rumah ikut TPA saya. Jadi udah kegiatannya sekarang ikut TPA saya. Jadi saya ini akhirnya sudah, ini pekerjaan kita ini yang terbaik, Allah yang menjamin hidup kita, Allah yang menjamin rezeki kita. Toh dunia ini sebentar, kita ini cuma minum sebentar, nanti kembali lagi kepada Allah. Kemudian ini Ustaz, yang pojok ini Ustaz. Ini yang pojok sebelah sini Ustaz. Yang ya itu. Nah ini adalah respon dari orang tua ketika orang tua itu melihat perubahan kepada anaknya. Jadi anak itu luar biasa. Jam 1 siang ini tempatnya dari tempat kami kurang lebih 10 kilo. Jadi perlu perjalanan yang jalannya kalau di tempat saya Tawangmangu itu naik turun. Nah ini ada orang tua yang melihat anaknya perubahan luar biasa. Setengah 1 udah bingung, ayo mandi, nanti saya terlambat, nggak dapat hadiah, saya mau masuk surga, saya mau naik udah cepat dan sebagainya. Jadi anak-anak itu bisikan kita, kata-kata kita itu sangat ditangkap oleh mereka. Makanya kita harus, akhlaknya harus bagus, kata-kata kita harus bagus dan benar. Ini adalah ucapan syukur dari seorang wali santri kami. Kemudian tanya, Ustaz, santrinya ada berapa? Ada apa Bu? Kita mau ngasih nasi kuning sama anak-anak ini sebagai rasa syukur saya, anak saya subhanallah sekarang udah bangun tidur, sudah mulai rapi-rapi sendiri, nggak ngambekan dan sebagainya. Perempuannya sangat-sangat banyak. Makanya beliau memberi ini luar biasa. Ini ternyata pengaruhnya besar, dan kami memang mendidik kepada anak-anak ini, siapa yang berbagi dia yang memberikan. Itu didikan luar biasa. Dan ini kami peroleh dari Kutab Al-Fatih, karena alhamdulillah dulu kami dari SK5 diberi kesempatan untuk silaturahim ke lembaganya Ustaz Budi Asyari di Depok, dan kami banyak melihat metode yang disampaikan kepada anak-anak bisa menjadi seperti ini, karena saya punya pengalaman yang luar biasa di Kutab Al-Fatih itu. Jadi saya datang turun dari bis, kemudian kita masuk assalamualaikum berserta rombongan itu. Jadi anak-anak Kutab Al-Fatih itu akhlaknya masya Allah. Saya datang duduk, Ustaz, assalamualaikum. Dari mana Ustaz? Anak kecil, jadi segini. Saya tanya baru 7 tahun, tapi sudah kayak orang dewasa. Ustaz dari mana? Oh, kami dari Solo. Solo itu mana Ustaz? Solo itu Jawa Tengah. Masih tanya terus, karena memang ternyata anak penghafal Al-Quran itu sel otaknya akan senantiasa tumbuh dan berkembang. Kemudian setelah itu Ustaz? Capek ya? Enggak, biasa saja gitu. Ternyata saya dipijitin. Subhanallah. Ya inilah yang sering saya sampaikan kepada pengajar-pengajar, bahwa akhlak itu sangat penting. Akhlak itu luar biasa pengaruhnya ke jiwa anak, ke psikologi anak. Luar biasa. Makanya sangat penting, di samping ya materi tahfidz Quran, kemudian materi diniyah itu sangat penting. Yang pertama adalah akhlak, dan akhlak kita harus lebih baik.
sebenarnya masih banyak. Mungkin ini ujiannya coba ada satu lagi. Yang terakhir, yang paling pertama ya. Nah ini proses ujian yang kita laksanakan. Jadi saya mulai, kalau di tempat kami rumah tahfidz ya. Jadi karena prosesnya kita datang itu langsung menghafal. Kalaupun toh seminggu sekali saya kumpulkan jadi satu. Saya cerita, lihat anak-anak bosan itu saya cerita, saya membangkitkan gairah mereka untuk belajar dengan berbagai macam cara. Kira-kira mungkin nggak Al-Quran kita hafal di sini gitu. Kalau kita ini 30 juz, mana mungkin gitu? Pasti mungkin. Tergantung usaha kita, tergantung kemauan kita. Sebenarnya kalau ada kertas ada kertas satu lembar aja. Satu lembar. Bisa nanti kita mungkin sudah ada yang pernah melihat, insya Allah paling tidak kita punya gambaran. Nah, ini proses ujian, jadi sekali duduk anak-anak menyelesaikan 2 juz. Jazakallahu khair. Ini sebagai motivasi bahwa Al-Quran itu bisa dihafal. Al-Quran itu bisa dihafal. Sebenarnya ada 2 contoh, tapi cukup satu aja. Mudah-mudahan nanti kita diberi kesempatan bertemu dan memberikan contoh yang lain. Kira-kira ini kalau kita letakkan di sini, kertas ini mampu nggak untuk menahan ini? Jawaban yang tepat, silakan. Mampu nggak? Nggak mampu ya. Ya jawaban antum memang betul. Kemudian kalau di Kutab Iskarima tempat kami, bagaimana 2 tahun menyelesaikan 30 juz. Dan sekarang sudah 10 tahun anak didik kami yang terbanyak sudah sampai 17 juz dalam waktu 8 bulan. 8 bulan sudah sampai, sekarang dari belakang itu sekarang sudah sampai surat ke 13 Al-Isra. Anak kecil, seumur anak saya sekarang umurnya 9 tahun. Sekarang sudah dari depan dapat 4 sampai An-Nisa, dari belakang sudah sampai An-Naba, sampai sekarang Al-Isra. Tinggal sedikit, belum ada 1 tahun yang mau selesai. Dan ini yakin ada yang bisa, kira-kira bisa Tim? Paling tidak ada yang tidak mungkin, semuanya mungkin. Maafin tapi ini bukan sulapan. Artinya kita harus berpikir, kita harus fokus. Kita jangan apa iso toh, orang mungkin lah. Tapi kita harus fokus, berpikir dan mencari solusi. Ternyata bisa ya. Cuma kita kadang-kadang nggak mau mikir. Cuma Allah memberikan ini, ternyata kita ini, maaf, kenapa nggak mau berpikir ya? Mungkin kan? Berarti Al-Quran sekarang yang hadir di sini saya harapkan bisa menghafal Al-Quran dengan izin Allah dan usaha kita. Amin. Ya. Kemudian yang kedua, mungkin nggak satu kertas ini nanti 5 orang bisa masuk dalam satu kertas ini? Mungkin tidak? Mungkin? Ada yang bisa? Ya, kalau ada yang bisa berarti sudah punya gambaran. Terima kasih. Mudah-mudahan kita nanti bisa berbagi. Dan inilah sebenarnya kita ini kenapa sih nggak mau berpikir? Kenapa sih nggak mau bekerja keras? Kenapa sih nggak mau fokus? Kita buktikan, ya. Karena sebenarnya tadi kita mau ngajak anak, tapi ternyata ada kendala yang ternyata Allah belum mengizinkan. Anak yang tidak bisa membaca, tadinya belum bisa membaca Al-Quran. Kami punya satu murid, dilihat itu modelnya kayak apa? Kalau Kiai Haji Anwar Zahid itu bilangnya apa? Anak LL gitu, lolak lolok, lolak lolok,
longak-longok, ya betul. Nah, di kelasnya cuma gini aja. Belum bisa baca Al-Quran 5 bulan, ternyata kemarin saya tes ikut ujian itu, dia sudah menyelesaikan juz 30. Dan sekarang kurang lebih sudah mau 2 bulan ini. Kemarin saya tanya, Mas, sudah selesai juz 29? Belum, sampai juz berapa? 29 sampai surat mulai Al-Jin sampai ayat 5. Padahal saya nggak nyangka. Makanya ketika gurunya itu tahu anak ini bisa hafal Quran, heran gurunya, guru sekolahnya. Dan ternyata perlu kami sampaikan, dan ini penelitian yang ilmiah dari seorang dokter psikologi dari Jordan, ketika anak-anak yang menghafal Al-Quran dengan anak-anak yang tidak menghafal Al-Quran itu pengaruhnya sangat besar kepada anak-anak yang menghafal Al-Quran. Pertama, anak-anak yang menghafal Al-Quran, mereka mempunyai mental yang kuat. Bayangkan, setiap hari dijelis harus ini, harus ini, harus ini. Apalagi kalau kita sudah sampai juz 28, 27, 26, sampai ke sana, juz yang sangat sulit bagi kita orang tua. Jangankan untuk mereka sekali duduk 1 juz, kita ini 1 surat kadang-kadang kebalik-balik kemana-mana, ketukar-tukar kemana-mana, luar biasa. Kemudian anak ini akan cenderung aktif. Jadi ketika anak sudah menghafal Al-Quran, pasti nanti dia akan aktif. Dan ini kami buktikan karena saya di lembaga Iskarimah di Kutab itu anak-anak itu. Jadi anak-anak itu aktif sekali. Ustaz, ini gimana? Oh, ceritanya surat ini gimana sih? Ini maksudnya gimana sih? Jadi guru Kutab. Makanya betul Ustaz Budi Azhar itu harus belajar terus, harus mengaji terus. Kalau tidak, bisa jadi anak-anak pintar, kita nggak jadi pintar. Luar biasa. Betul itu. Jadi kita juga punya anak didik. Inilah pengalaman yang sangat luar biasa. Yang dulu menurut saya kurang lebih 5 tahun yang lalu, saya karena dekat Iskarimah juga ikut bimbingan dai, kemudian saya suka baca Quran. Ini masuk mereka bisa ya? Saya mulai menghafal, kemudian saya dalam jangka waktu kurang lebih setengah tahun saya selesaikan Al-Baqarah. Kok saya bisa? Saya juga heran. Ternyata saya bisa. Kemudian saya tambah lagi Al-Imran. Ternyata bisa. Kenapa tidak? Kemudian saya tambah terus akhirnya insya Allah bisa. Dan sekarang proses kami tahsin yang disampaikan Ustaz Aziz tadi sangat penting. Apalagi seorang guru itu harus ini saja standar. Jadi kalau nggak standar, sekarang ketinggalan. Jadi anak-anak itu sekarang luar biasa. Betul, luar biasa. Jadi kita bisa kalah. Jadi ketika kami mendengarkan bacaan dari anak-anak kami sendiri kaget. Karena apa? Karena memang akhir-akhir ini saya sering keluar ya. Kami sering banyak tamu juga. Jadi kadang-kadang kita nggak tahu prosesnya belajar anak-anak. Cuma kalau datang kontrol sudah, kita ada acara sudah di luar seperti itu. Ternyata ketika mereka merujuk bareng-bareng, kita dengerin, ternyata mereka sudah sampai sini. Ternyata mereka sudah lebih yang saya perkirakan. Nah, inilah barokah dari Al-Quran. Inilah yang bisa kami sampaikan ya. Tadi intinya yang pertama adalah konsep, yang kedua metode, yang ketiga ini yang menurut saya terakhir, karena saya yakin di sini banyak yang lebih baik dari saya. Yang terakhir di sini adalah setiap paling tidak sebulan sekali evaluasi. Kalau kami di tempat kami 2 minggu sekali kami selalu evaluasi. Misalnya ada laporan, Mas, anak ini seperti ini gimana? Anak ini seperti ini gimana dan sebagainya. Ini kami tangani setiap hari. Intinya adalah bikinlah generasi yang lebih baik. Belajarlah bagaimana Salahuddin Al-Ayyubi dulu merebut Masjidil Aqsa, kemudian bagaimana Muhammad Al-Fatih, beliau pada umur 14 tahun sudah menjadi gubernur, wali kota, kemudian umur 22 tahun menjadi presiden, kemudian umur 24 mampu menaklukkan benteng legendaris Konstantinopel yang dipimpin oleh Jenderal Heraklius dengan bala tentaranya yang sangat luar biasa, tapi mampu ditundukkan oleh Muhammad Al-Fatih yang dijanjikan oleh Rasulullah waktu itu. Rasulullah menyampaikan pemimpin pada waktu itu adalah pemimpin yang bagus, yang terkuat, yang terhebat, dan tentaranya, rakyatnya waktu itu adalah tentara yang hebat, rakyat yang terkuat, dan semuanya diawali dari Al-Quran. Maka marilah
mereka tokoh-tokoh yang kami sebutkan dan tidak sempat kami sebutkan semua hidup di zaman Rasulullah, Usamah bin Zaid, Ibnu Mas'ud, kemudian Abdullah bin Umar dan sebagainya. Mereka pada usia belia sebelum balik mereka menghafalkan Al-Quranul Karim. Dan inilah karena menghafal Al-Quran akan muncul pemimpin-pemimpin yang tangguh, pemimpin-pemimpin yang kuat, akan timbul pemimpin-pemimpin yang akan menggentarkan dunia. Dan ketika kita lihat sekarang bukan sejarah tapi fakta, jalur Gaza yang cuma secuil dengan bom yang lebih besar dijatuhkan oleh Amerika di Hiroshima dan Nagasaki saat ini tidak mampu untuk menghancurkan pejuang-pejuang Palestina. Karena apa? Mereka anak-anak kecil semuanya hafal Al-Quran, dan satu keluarga ketika tidak menghafal Al-Quran tidak berani keluar rumah karena aib, dan aib itu bagi mereka sangat memalukan. Dan inilah tradisi yang hilang dari kita. Jalur Gaza kecil, Israel di atas gak berani turun karena apa? Al-Quran. Generasi Al-Quran, generasi yang ditakuti oleh Muslim Islam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah. Sangat sedikit sekali yang baru bisa kita dengar hari ini, dikarenakan waktu yang mungkin tidak terlalu banyak. Akan tetapi dari sedikit tadi tentu bisa kita ambil beberapa hikmah yang bisa kita pelajari dan kemudian mungkin bisa kita aplikasikan di tempat kita. Nah, mungkin kita masih punya waktu nih. Kita buka sesi pertanyaan terlebih dahulu supaya lebih dekat dan lebih detail lagi mungkin dari apa yang disampaikan oleh Ustadz Aziz dan Ustadz Gunadi. Untuk yang pertama, 3 pertanyaan kita 1, 2, 1 lagi, 3 nih. Mic-nya ada Ustadz dari yang depan. Mau disebutkan namanya dan dari TPK mana, Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nama saya Pak Iti dari TPA Al-Ikhlas Kadipiro. Pertama untuk pertanyaan buat Ustadz Aziz. Ini Ustadz, biasanya yang saya lihat ya di Solo termasuk tempat kami itu kan juga nggak bayar terus terang ya. Terus terang kemudian untuk yang nggak bayar itu memang ada yang baik, tapi ada juga yang mohon maaf agak amburadul. Nah, untuk tempat saya kan ya memang seperti itulah, tapi untuk itu bagaimana membangun kembali atau bagaimana memulai agar TPA itu ya menjadi yang berbaik, yang kemudian menjadi TPA yang terbaik, yang baik itu Ustaz. Kemudian untuk Ustaz Gunadi, ini Ustaz, kalau untuk TPA Tahfidz itu kan biasanya anak-anak itu kan ada yang belum bisa baca Al-Quran. Nah, itu untuk TPA Ustaz itu gimana? Itu apakah khusus untuk Tahfidz saja atau ada pelajaran untuk seperti itu? Nah, itu caranya gimana? Kemudian metodenya agar anak-anak itu biar fun ya untuk menghafal Quran itu gimana, Ustaz? Jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua, Ustaz yang ada di tengah, jaket hitam merah di tengah ya. Nama dan dari TPK mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Musikum wa ayyain nafsi. Pertanyaan TPK Nur Rahman dari Stinggil Kartosuro. Stinggil apa ya, Bu? Bukan asli sini, Bu. Namanya Zia. Pertanyaan pertama saya ajukan kepada Pak Aziz, begitu. Umurnya Pak Aziz 48 ya, Pak. Saya ini setengahnya aja belum ada, begitu ya. Jadi sempat terbesit di kepala saya ini bagaimana bisa membuat TPK seperti Hamas, begitu ya. Namun dulu TPK kami, Pak, alhamdulillah juga sudah puluhan tahun. Namun di zamannya itu pernah ditakuti seperti itu. Ketika TPK kita ini keluar, namanya TPK Nur Rahman.
awas, tapi Roman muncul lagi kan seperti itu. Namun saat ini kayaknya seperti mengulang baru hidup kira-kira 3 bulan atau 2 bulan yang lalu seperti itu. Nah, apakah pertama karena tadi disampaikan masalah tahfidz juga, saya mau menanyakan lebih spesifik, perlukah kita selimi semisal imla seperti itu, cara menulis Quran dan sebagainya, atau hanya fokusan kita menghafal Quran kemudian kita kejar target itu? Nah, jadi nggak gambiang begitu, Pak. Kalau kita punya targetan banyak kan terkesan nanti tidak segera tercapai, malah nanti nggak tercapai semua. Nah, pilihan mana yang kita harus pilih? Itu yang pertama untuk Pak Aziz. Kemudian kepada Pak Gunadi, kita ini, saya jujur belum hafal banyak surat dan banyak surat-surat yang urgent seperti itu. Apakah ketika anak-anak kita tuntut untuk mampu menghafal Quran, apakah ustadz-ustadznya itu harus hafal Quran juga seperti itu? Misalkan kita setelkan video saja misalkan, atau ya karena ini SDM juga, SDM yang barangkali belum mumpuni seperti itu. Terima kasih, cukup sekian dari saya. Berakhlak, semangat, ceria, berprestasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ketiga Ustaz di belakang sebelah kanan. Oh, iya. Pakai kertas ya. Siap. Jadi ada 3 pertanyaan. Ada 3 pertanyaan ya. Pertama dari Ustaz Taiti dan yang kedua Ustaz Zia. Dan yang ketiga dari Ustazah yang belum ada namanya. Ini insyaallah. Yang pertama untuk Ustaz Aziz dulu ya. Membangun TPQ berbayar dan kualitas baik ya. Kemudian yang kedua dari Ustaz Zia tadi, TPA-nya pernah ditakuti. Nah, sebenarnya pernah ditakuti ya. Tapi ditakuti apanya bukan. Dan yang kan perlukah ini ada imlak ataupun yang fokus pada tahfidz saja seperti itu. Kemudian ini mungkin untuk 2 pembicara kita, pertanyaan dari Ustazah, bagaimana cara atau solusi untuk mengembangkan TPA yang hanya monoton karena tanpa ada dukungan dari orang tua santri? Karena untuk bekerja sama dengan orang tua santri perlu berbicara dengan takmir masjid. Sedang takmir masjid atau direktur TPA kalau diajak bicara tentang TPA mewujudkan ide saja tanpa bergerak ya, seperti itu. Kita Ustaz Aziz terlebih dahulu, kemudian nanti dilanjutkan Ustaz Gunadi. Ya, langsung saja cepat. Sebetulnya kalau saya menjauh 1.500 TPA di Kabupaten Klaten, resmi saya kunjungi satu persatu. Sehingga pertanyaan semacam ini tinggal nyetel sebenarnya, jawab ini. Karena saya yakin TPA itu sama. Intinya kan nomor 2, nah iso malah nomor 20 kan itu. Pertanyaan yang pertama untuk membangkitkan supaya wali santri itu sadar bahwasanya TPA ini butuh biaya yang mungkin tapi ya sadar, jadi menyadarkan. Dan saya mungkin Ustaz Gunadi backgroundnya jelas, Iskarima, saya tuh bercita-cita 10 santri TPA kita bisa masuk ke situ. Dan yang menjadikan kita ini, kenapa dinamakan Hamas? Sering kita didatangi polisi, koramil, betul. Kebetulan ya ada pencak silatnya juga masalahnya. Lo ini apa? Ngaji kok ya aku ya. Sengeni ya kita teroris juga. Tapi itulah kita selalu difitnah saja. Nah, semen jenenge kuwi kok. Untuk membangkitkan itu, guru-guru kita itu sekali lagi tidak ada background sama sekali pondok pesantren satu pun. SMK dan SEMEA, STM dan SEMEA, sama SMP, ya kan? Dengan saya ngomong ini backgroundnya pondok ngobrol aja rapat betah. Akhirnya ke Al-Irsyad juga cuma sebentar-bentar nilai pondok itu besar. Tapi yang jelas, ketika kasus yang semacam itu, kenapa banyak TPA tidak percaya? Karena apa? Melihat background gurunya juga pondok SMA tidak kok pemimpinan itu. Yang saya lihat itu. Makanya kita membangkitkan satu. Saya katakan pada guru-guru saya dan sama seperti Ustaz Gunadi.
Saya tidak pernah mencari guru yang lain kecuali murid saya sendiri. Ketua TK tak openi, ketua cilik tak openi, itu jadi perawat, jadi Joko, betul kan? Wayang golek bojo. Yang penting satu, kita istiqomah, disiplin. Istiqomah dan disiplin. Masyarakat akan melihat kita. Udan, gledek, banjir kok tetap mulang TPA. Bahkan gempa tahun 2006 kita tetap, ya kan? Mulai rumah saya jeblok itu bayar itu. Pokoknya piye TPA aku tetap tak bikin tenda. Ya kan? Nah makanya ketika itu masyarakat yakin, ini kok TPA ini kok yang ngantek wayang. Akhirnya apa? Dulu sama seperti Ustaz Gunadi, Rp1.000 kita bayar. Akhirnya kita wali santri sadarkan betul. Dari situ akhirnya masyarakat ketika kita pengajian wali santri rutin itu kita tampilkan santri-santri kita. Seperti tepatnya Ustaz Gunadi. Saya yakin, saya pengen niru banyak ini. Tapi teman-teman mayoritas yang ada di sini backgroundnya sama dengan saya. Ya kan? Backgroundnya mereka itu guru modal jenggot, modal jilbab, yang saya ya kan langsung ustadzah. Ini semuanya saya kan bener rasa sengaja, tidak malah ramuan. Nah kita bangun semacam itu supaya masyarakat percaya. Caranya sederhana. Tokoh masyarakat di tempat kita ini tidak harus yang mereka itu datang di masjid, karena banyak tokoh masyarakat itu ada yang bukan masjidan juga ada loh ya kan, dianggap tokoh masyarakat gitu loh. Itu di tempat saya kebetulan tokoh masyarakat yang itu kebetulan bapak saya, oh ini ngomong apa-apa diturut apa gede kita TPA ini ngenek no manut kok ngomong kene ngantek itu nentek ramanut. Tapi ketika bapak saya kan mungkin dia sekali dengan tak manfaatkan itu, sehingga TPA itu sok bayar ya mbak bayar semuanya. Terus pak sesuk ini nih ya sama. Ini kita terapkan di Klaten, tokoh-tokoh masyarakat saya suruh bicara semacam itu, masyarakat itu mau. Mungkin kalau bicara Ajis mereka udah tahu, Pak Winok ini kok diseneng ngomong ini gimana, besok rotok muda manggil Pak ya Pak Manu terus sampai ketika orang tua kita nggak ada, mereka sudah jalan karena percaya. Makanya tokoh masyarakat yang di tempatnya panjenengan Ustaz itu suruh bicara, dan itu yang mereka lebih senang pada jenengan dekati, yang mereka itu dekat dengan TPA, mau berpikir TPA. Sama mungkin pertanyaan Ustaz tadi, langsung kita salah saja. Hanya memikirkan guru teori itu banyak itu. Saya dulu banyak lulusan LC itu saya katakan gini loh, Insya Allah TPA itu mau jodoh dibayar guru nih. TPA ini Insya Allah, aku coba dulu saya ngajar, wah pidatonya macam-macam. Langsung berhenti Ustaz, nggak usah ke Libya Jakarta jenengan deh. Ngajar aja TPA pengkol pedan itu sak kayangi aku rata kayak apa ya lu aku kan saya ini sibuk loh, itu udah alasan ini kan Rasulullah 63 tahun lalu rusak loh. Ini kalau alasan guru TPA atau tidak, makanya ini tadi banyak takmir masjid yang tidak mau memikirkan itu caranya bagaimana, lewat wali santri kita kumpulkan. Makanya sekali lagi wali santri ini yang menjadi andalan kita bersama. Makanya tolong kita pertama yang perlu kita bangun disiplin ngajar gitu kan, disiplin. Makanya berat Ustaz, saya itu kebetulan 19 tahun ngajar di SMK favorit di Klaten. Sambilnya saya ya, kalau lebih dari jam 2, karena TPA saya itu masuknya jam 2 satu-satunya TPA di Kabupaten Klaten yang masuk jam 2 cuma tempat saya. Sehingga kalau yang SDIT itu mau masuk ke TPA saya ramai iso, karena pulangnya jam 4 gitu loh. Itu jadi nanti kita bersaing, aku ya bernono gimana kowe ngomong apa tafiknya bagus ya wajar, bayari larang tetap aku menang terus. Kalau gak menang gak lupa, nah iya bayarin murah menang. Jadi biar caranya, tapi yang jelas apa, kita jam 2 sudah dimasukkan. Nah ketika semacam itu kita bangun ya kan, kita harus disiplin tenanan. Sehingga ketika saya dulu ini kemarin mau diangkat kepala sekolah, saya langsung angkat tangan, saya tidak mau, karena saya pengurus TPA terkenal. TPA kepala sekolah ini bagi saya betul. Sampai sekarang ini pun sampai dilamar, mau nggak mau paling nggak jadi wakil kepala sekolah. Neng jam luru untuk koma. Iya. Mau butuh jam luru yang wes dadi ndure kepala sekolah masalahnya.
Jadi ora kelas aku begini ya gitu. Jadi memang ini harus dikorbankan secara satu ya saja. Kalau tidak bisa semacam itu, saya kira sama yang jawaban terakhir. Pertanyaan dari TPA terkenal jadi ambruk ngono. Kuwi oke no Klaten ngono. Karena tidak istiqomah kan itu. Mungkin karena gurunya ya kan. Alhamdulillah Ustaz Gunadin luar biasa mencetak mudah-mudahan ini. Pengen saya itu seperti ini tadi. Dari baru Ustaz kita baru menyekolahkan di Ulul Albab 4 orang gratis semuanya. Sampai Ulul Albab sekarang tadi dia SMS dari Ustazah Rufaidah yang pembimbing tafidnya sana itu. Dari TPA Hamas alhamdulillah 15 juz lancar. Dikatakan semacam itu, dikatakan dari SDIT mana? So makal lah. Apa nih SDIT apa ya? Ini TPA lah. Masa TPA pelek ya. Makanya ketika datang pakai mobil itu, TPA di mobil kok anti bis barang. Pelek. Lihat TPA di Solo itu loh. Numpak pit motor, lepas nah. Sehingga pokoknya kita harus berpikir insya Allah. Tapi yang jelas kalau kita menanam padi pasti tumbuh rumput. Saya yakin teman-teman wong sing bantu agama ini Gusti Allah bakal digampangkan rezeki. Nih, mungkin itu. Terima kasih ya. Ustaz Gunadi, tambah Ustaz. Ya, sebenarnya sudah mewakili sekali ini. Jadi memang intinya ya itu tadi. Semuanya perlu pengorbanan dan ternyata uang harus dibicarakan, tidak bisa ditinggal. Bisa, sepanak deh, betul, sepanak deh. TPA ternyata dari generasi kecil inilah nanti yang besar itu dia dari yang kecil, nggak mungkin langsung besar. Karena kecil inilah dia akan menjadi besar. Kita yang membesarkan kan seperti itu. Kemudian ini ada pertanyaan belum bisa dari Pak Painti tadi ya, Kadipiro. Belum bisa membaca Al-Quran. Terus gimana caranya anak-anak biar enjoy, biar suka, biar riang? Kalau kita ya ini kelasnya istri saya, jadi istri saya yang agak sabar. Jadi biasanya kan seperti tadi ada satu kelas, apa sih? Satu kelas itu bisa lagi satu kelas karena klasikal tempat kami. Jadi nanti ada yang satu di semak ke depan baca Iqra, jadi juga baca Iqra. Baca Iqra-nya nanti karena ada datanya misalnya Iqra sekian itu baca berulang-ulang satu-satu dan semuanya dalam waktu kurang lebih 1,5 jam harus bisa baca semuanya. Jadi anak-anak yang belum dapat jatah, anak kecil pasti ramai. Ya, jadi nanti kita bagi Iqra satu, tulis Mas ini ditulis halaman sekian. Kalau tidak mau nulis, kita paling ya mau gimana lagi tuh? Maunya apa? Saya mau bikin pesawat, udah gambar pesawat. Intinya penting dia diam dulu, nggak ganggu yang lainnya untuk konsentrasi. Kemudian apa? Gimana ya? Saya lupa. Ya mungkin yang ini yang nomor 3, murojaah 3. Jadi waktu masih murojaah, setelah murojaah dia nanti mengeluarkan buku nulis. Jadi ada yang perempuan biasanya gambar apa namanya, gambar bunga, ada yang biasanya gambar alat-alat masak dan sebagainya. Kita biarkan aja. Intinya mereka diam, kita panggil satu-satu, ayo tuh. Nah itu yang satu istri saya itu dia nyemak, dipanggil satu-satu. Misalnya Mbak Halimah maju, dia udah tahu. Oh jadwal saya kemarin Iqra 4 halaman sekian, dia udah tahu. Dia langsung buka. Ini langsung baca seperti itu. Paling tidak dibaca 2 kali. Kemudian nanti kembali lagi dia kasih tugas. Nanti nulis ini ya. Misalnya nggak mau, maunya apa? Kita harus memang seperti juga menjiwai anak seperti itu. Nah ini seperti ini. Jadi satu persatu. Memang kita harus sabar. Makanya seperti ini orang tua itu kalau ngerti suruh bayar 1.000 aja sekali datang. Kalau nggak mau kadang-kadang saya itu kan pengen coba anak saya tak sekolahkan ketimbang sekolah SD 6 tahun, SMP 3 tahun, kemudian SMA 3 tahun dan penghabisan waktu. Maaf, bukan ini karena kita juga di lembaga pendidikan dan alhamdulillah anak saya nggak sekolah sama saya sendiri. Biarin aja nanti walaupun ada komen tuh orang sekolah ada diopong ya, yang penting nanti apa lakukan dulu saya bilang. Dan insya Allah kita kita pahamkan masyarakat, kita pahamkan saudara kita itu perlahan. Bagaimana supaya enjoy, senang? Ya memang ini ya, ini juga masih dalam tahap terus pencarian kita bagaimana anak-anak senang. Diantaranya itu tadi kita beri hadiah,
kemudian kita kadang-kadang cerita. Jadi kita lagi asik-asik seperti itu, kita itu dipaksa untuk cerita. Kadang-kadang ada anak itu mengilustrasikan iblis. Karena kemarin kita cerita tentang iblis dan malaikat dan Adam. Dia mengilustrasikan seperti itu, kemudian pengen diceritakan lagi. Iblis itu tugasnya aslinya ngopo toh? Iblis sih nek nakal iki kancane sapa toh? Nah, seperti itu. Karena anak-anak itu tadi, ketika mereka dirangsang, ketika mereka kita tanggapin, kita respon luar biasa. Makanya orang tua memang harus respon pada kemauan anak. Jadi untuk enjoy dan senang ini relatif. Jadi kita yang tahu kondisinya. Anak maunya apa? Ya kadang-kadang anak minta keluar. Kadang-kadang saya, keluar gandengan gitu sambil ngaji. Ya apa yang dihafal aja. Kalau anak-anak tadi karena dia belum bisa baca Al-Quran, jadi setiap datang ustadzahnya harus mentalkin. Misalnya anak sudah kemudian misalnya sudah sampai Al-Maun gitu. Sebagai contoh seperti ini. Ustadznya di depan berdiri itu di kursi seperti ini biasanya kemudian membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim Aro'aitalladzi yukadzibu biddin, dibaca 5 kali. Terus ayo sekali lagi tambah 1 ayat lagi. Akhirnya mungkin satu hari ini cuma dua ayat, besok 2 ayat atau bukan 1 ayat. Kemudian pertemuan karena kita 4 hari terakhir mereka sudah hafal. Dan kita memang dibiasakan anak-anak itu kita biasakan panjang pendeknya sudah bagus walaupun tahsinnya belum. Karena apa? Tahsin ini perlu waktu yang panjang. Makanya pengajar juga tadi saya menyampaikan harus dididik sebaik-baiknya. Tahsinnya harus bagus. Kemudian sekalian jawaban dari Aksia tadi Kartosuro, hafal Al-Quran. Apakah guru harus hafal Al-Quran? Dan memang di tempat kami minimal 2 juz dari belakang dan 2 juz dari depan. Itu memang kita canangkan sebagai guru memang harus seperti itu, Ustaz. Jadi biar ya maksud ya nyuruh anak-anaknya ngafal kita nggak hafal gitu. Tapi harus nambah, itu harus kita kontrol nambah. Hari ini apa, besok apa, itu kita targetkan. Kemudian nanti guru itu kita nanti bukan kita sekolahkan. Misalnya ada semacam seminar berkaitan dengan TPA, kita nanti daftarkan, kita ikutkan seperti itu. Jadi biar tambah pengalaman. Saya kira demikian untuk Ustadz Taibi dari Kadipiro dan Aksia dari Kartosuro, mudah-mudahan bisa diterima. Kurang lebihnya mohon maaf. Jazakallahu khairan. Sudah kita dapatkan jawabannya dan semoga sesuai dengan apa yang kita harapkan. Masih ada waktu, insya Allah kita buka 2 penanya lagi. 1, ada 1 lagi. Mic-nya mau disiapkan. Yang Ustaz di dekat tiang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Rahmanto dari TBA Jamiat Hidayah Simpol. Terima kasih atas waktunya. Untuk pertanyaan ini saya untuk Ustaz Aziz ya. Ini Ustaz, untuk masalah kebanyakan di daerah kami sekitarnya, ini untuk masalah pemberdayaan pembimbing atau guru, itu mungkin agak sulit dicari. Mungkin syukur makat kayak gitu, udah berangkat alhamdulillah. Mungkin hampir semua kayak gitu, Ustaz. Jadi ini bagaimana cara menarik perhatian mereka agar bisa diajak berjuang kayak gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bagaimana untuk cara menariknya? Sejak awal, dan ini dicoba di Klaten, ternyata satu persatu bisa, dan makanya kita sudah bukukan, insya Allah nanti akan terbit. Bagaimana cara merangkul teman-teman kita bersama? Bagi kita pantangan ketika mencari remaja masjid untuk mengajar itu kita kumpulkan di masjid. Tapi kita melihat remaja masjid itu hariannya. Oh, anak itu
dibanding karo kae turis semen rodok gelem turun masjid. Kemudian kita datangi modalitas semacam itu satu persatu. Kemudian metode yang kita terapkan ya lewat seperti di Yayasan Demam. Ketika saya dulu mau didokani ya, ketika rodok ngeyel itu mesti kan dijajak gesek, disenong-senong ke baru disengeni gitu. Nah di tempat kita juga modelnya sampai direktur yang sekarang itu nggak sama. Cara mencari guru itu, perekrutannya itu dilihat remaja masjid itu. Kalau mereka itu mumpuni dan bisa masih untuk ikut kepada kita datangi modelnya. Tidak dikumpulkan di masjid, didatangi, kemudian diajak bicara dari hati ke hati. Yang aku dijajak gesek bukan nyayang mau apa kan gitu. Jadi tidak hanya sekedar, tapi kalau mungkin sama-sama putra itu diajak keluar. Kemudian yang ustadzanya kalau kita mau merekrut ustadzah itu ustadzah kita dimodali. Dikai duit saya ketahui kok 100.000. Jangan kayak omong-omongan mulang nyanggone. Nah dari metode-metode itu lebih dekat akan secara psikologi mereka akan beda kalau dikumpulkan gini di masjid. Besok mulang ya mas, mbak, lihat ganjaran zaman aku semono ya mulang tenanan perkuil. Aku juga berjuang loh, aku kurang nopo, waduh cerita gitu akhirnya ini gak ada yang sampai tidak berani, gue berjuang terus, bukan ramani gitu. Akhirnya lama-kelamaan semacam makanya tolong cara mencarinya itu dengan cara pendekatan personal itu ya, pendekatan itu yang personal, bukan dikumpulkan di masjid itu. Namanya TPA-nya Al-Ikhlas, jangan TPA Al-Ikhlas masalahnya. Kita ya ikhlas-ikhlasan itu nanti. Makanya sejujurnya okoh loh. Karena pemahaman kita ikhlas itu tidak apa-apa ya masalahnya. Nah makanya itu tolong perekrutannya semacam itu. Gitu ya. Ya mungkin ini paling akhir, hampir jam 3 berikan motivasi pada teman-teman semua saja. Pokoknya kalau di Solo Raya ini ada guru 1000, Anda cukup mengatakan saya nomor 1000 dan berdek maka terus saja. Kalau di Solo Raya ini ada 100 ustadz TPA, Anda katakan rasa nomor 1, yang nomor 100 saja. Kalau di Solo Raya ada 10 ustadz TPA, Anda mengatakan TPA ini nomor 10. Kalau di Solo Raya guru yang siji, Anda langsung ngatek aja. Wih loh guru TPA aku, nerapatek terkenal kan gitu aja. Tapi saya yakin insya Allah guru TPA yang tidak pernah ya saja. Ini kita ini iya ya suka tipe itu, tapi saya yakin insya Allah kalau kita sungguh-sungguh wong sing nulungi agama Gusti Allah bakal ditulungi Gusti Allah. Dan ini dibuktikan nanti kapan-kapan bisa lewat teman-teman LKG ya kan, tempat kita sudah begitu banyak pemberdayaan, bahkan nanti kalau pengen mengembangkan apapun bisa kita punya usaha-usaha untuk guru TPA ini. Jika piye carane apa yang dikatakan Ustaz Bunadi, nah saya teko ya meyakinkan. Ya kan, Ustaz itu orang wis mangkat ya beda. Nah ini ya dua wis alhamdulillah. Kalau Solo ini sekali lagi pokoknya kapak-kapak no, kalau Anda nanti ada yang bantah tamir masjid, telepon saya, aku tak langsung lagi. Wis gelem mulangnya alhamdulillah. So nek di Solo takoni pertama Kak Miring atau lain. Mungkin itu aja. Makasih. Ya, itu jawaban dari Ustaz Aziz, tambahan dari Ustaz Gunadi, Ustaz. Ya, matur nuwun. Ustaz, ini tadi pulang dari ngajar, Ustaz. Jadi tempat kita kalau ngajar itu nggak bawa sepatu, nggak ada kopiah, nggak pakai baju gitu, nanti mudirnya langsung manggil. Maaf ya, besok potong rambut, kemudian sepatunya diselip. Karena ini ternyata ketika ini dikaji itu, ini mencontohkan kepada anak bahwa Islam itu adalah indah. Islam tidak kumuh. Nah, seperti itu. Ini memang dari pimpinan kita, dari pimpinan pesantren seperti itu. Jadi diharuskan kita ini. Saya pernah sebenarnya bukan celana jin, tapi celana gunung. Karena waktu itu kalau hari Ahad seperti ini biasanya tetap ada agenda berkuda dan memanah. Jadi pakai celana gunung yang kantongnya banyak itu. Nah waktu itu saya nggak sempat untuk ganti celana. Nah itu juga ditegur. Ini jamnya kantor jadi tolonglah menyesuaikan. Ya, saya nggak bisa jawab karena memang saya salah. Nah, itu jawaban. Kemudian ini hanya kami perlu sampaikan kepada pengajar bahwa anak-anak kita ini